Cerita dimulai di sebuah sekolah dasar. Terlihat seorang murid baru yang hendak memperkenalkan dirinya. Anak tersebut memiliki rambut berwarna biru yang sangat samar, memiliki ekor kelinci yang bulat, dan juga telinga kelinci panjang yang berdiri tegap di atas kepalanya. Ia adalah Yeon Hanul, waifu Mimin di masa depan. Sementara Hanul memperkenalkan dirinya, terlihat seorang anak pria yang memperhatikannya. Aku mengingat kehidupanku yang lalu, namun sudah terlambat untuk mengingatnya. Karena yang di depanku saat ini adalah seseorang yang ku ketahui di kehidupanku dulu. Ia adalah sang penyihir malapetaka yang akan mengantarkan akhir dunia pada semua orang, kata anak tersebut dalam hatinya. Ternyata si kecil manis ini adalah sosok yang akan menjadi bos di masa depan. Mengapa anak tersebut mengetahuinya? Mari Mimin jelaskan. Diceritakan ada sebuah game yang sangat terkenal, game tersebut bernama Brave Hearts. Game tersebut bercerita tentang seorang anak laki-laki yang memiliki mimpi untuk menjadi hunter terhebat. Ia adalah Kang Hanbil, karakter utama dalam game tersebut. Game ini mengambil tempat 200 tahun setelah bencana besar, yang mana terdapat monster dan pemburu serta memiliki kemajuan sains dan sihir. Agar sang protagonis dapat menjadi pemburu yang hebat, dia masuk ke sebuah akademi bergengsi dan dikelilingi oleh berbagai karakter yang akan mendukungnya dalam banyak skenario cerita. Walaupun game ini terlihat mudah, namun sebenarnya game ini memiliki bad ending yang sangat banyak, semua endingnya mengarah kepada kehancuran dunia. Selain daripada itu, game ini juga memiliki satu lagi masalah yang sangat besar. Game ini memiliki seorang karakter yang lemah lembut dan pengecut. Seorang pendekar pedang yang tidak akan pernah mengeluarkan kekuatan penuhnya dan hanya akan menjadi beban untuk karakter utama saja. Ia adalah Do Kyun-woo, sang kelinci lemah dari seni pedang ilahi. Dan juga merupakan MC tercinta kita. MC kita adalah seseorang yang bereinkarnasi ke dalam sebuah game dan menjadi karakter paling beban dalam cerita. Dan bukan itu saja, MC kita yang lemah ini menjadi teman kelas dari karakter berbahaya di masa depan. Mati sudah, apakah ini akhir untukku? Kata Kyun-woo meratapi nasibnya. Yeon Hanul adalah karakter penjahat yang mendapatkan kesengsaraan dari seluruh dunia. Sesaat setelah dilahirkan, dia dibuang oleh orang tuanya. Dia juga menjadi bahan ejekan orang-orang sejak kecil, dan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Semua ini terjadi karena bencana sihir, yang membuatnya terlahir dengan DNA yang bermutasi. Dia adalah seorang Ain, manusia yang memiliki bentuk tubuh berbeda akibat perubahan DNA yang tercipta karena bencana sihir. Walaupun begitu, tetap saja keterlaluan sampai membuangnya ke panti asuhan hanya karena bentuk tubuhnya berbeda. Setidaknya aku sudah tahu apa penyebab ia menjadi penjahat. Mulai sekarang aku tidak hanya akan diam dan membiarkan dunia hancur begitu saja, kata Kyun-woo melihat Hanul. Setelah memantapkan tekadnya itu, Kyun-woo lalu berjalan mendatangi Hanul. Bolehkah aku duduk di sebelahmu? Tanya Kyun-woo kepada Hanul. Tinggal 5 tahun lagi sebelum jalan cerita dari game dimulai. Sebelum masuk ke akademi, aku akan coba untuk berteman dengan Hanul. Setelah menuntunnya ke jalan benar, aku yakin dapat merubah malapetaka menjadi sebuah anugerah, kata Kyun-woo dalam pikirannya. Hai, mulai sekarang kita akan menjadi teman. Mohon bantuannya, ucap Kyun-woo yang mengambil tempat duduk di sebelah Hanul. Namaku Do Kyun-woo, ayo kita berteman. Dengan kaget dan wajah yang merona, Hanul melihat Kyun-woo. Oke, salam kenal juga, jawab Hanul dengan malu-malu. Setelah beberapa saat, Kyun-woo terus menatap Hanul dan berkata dalam hati, gimana caranya agar bisa dekat dengannya? Bisakah kau berhenti menatapku? Kata Hanul pada Kyun-woo. Aku lupa kalau sudah menatapnya dari tadi. Kenapa kamu mau duduk di sebelahku? Tanya Hanul pada Kyun-woo. Tentu saja karena aku mau berteman denganmu, jawab Kyun-woo dengan mudah. Namun tak disangka, jawaban polos Kyun-woo membuat Hanul menjadi salting brutal shock. Apa? Denganku? Kenapa? Tanya Hanul yang panik. Aku hanya ingin berteman denganmu, tidak ada alasan lain kok, jawab Kyun-woo sambil melihati telinga Hanul yang berdiri. Itu aneh. Kenapa kamu mau berteman denganku sementara kamu adalah anak dari keluarga pedang yang terkenal? Melihat sikap Hanul yang merendah membuat hati Kyun-woo merasa sedih. Sebenarnya kamu sangat imut seperti kelinci yang aku pelihara di rumah, kata Kyun-woo menghibur Hanul. Aku suka banget sama kelinci. Dan kamu terlihat seperti mereka. Aku ini bukan kelinci tahu, jawab Hanul dengan wajah yang penuh merah. Hanul lalu berlari menuju pintu. Kyun-woo lalu berkata, waduh dia tambah marah. Maafkan aku Hanul. Tiba-tiba saja Hanul langsung berhenti tepat di pintu. Sambil melirikkan badannya ia berkata, kalau begitu, sampai bertemu besok. Setelah mengucapkan itu, dia langsung berlari kembali dan meninggalkan Kyun-woo di kelas. Di perjalanan menuju pulang, Kyun-woo berhasil melihat layar statusnya dalam sekali coba. Kemampuannya ternyata cukup bagus, terus kenapa karakter ini selalu dirundung dalam cerita game? Pikir Kyun-woo dengan serius. Setidaknya ini lebih baik dari kehidupanku yang dulu. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh sang ibu. Begitu melihat ibunya, Kyun-woo langsung memeluk sang ibu dengan erat. Kyun-woo sangat bersyukur masih memiliki sosok ibu di kehidupannya ini. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menjadi lebih kuat apapun caranya. Sesuatu yang sangat kubutuhkan saat ini adalah teknik pedang Raja Binatang Buas.
Sebuah teknik pedang yang sangat kuat, yang hanya dimiliki oleh keluarga ahli pedang bergengsi yakni keluarga Do Kyunwoo. Teknik inilah yang akan membuat Do Kyunwoo menjadi ahli pedang terkuat di masa depan. Setelah memikirkan semua itu, Kyunwoo lalu pergi ke akademi pedang milik keluarganya. Sesampainya di sana, terlihat seorang perempuan yang sedang diperhatikan oleh banyak orang. Ia adalah Do Xian, seorang anak ajaib yang paling menjanjikan di antara anak-anak keluarga Dewa Pedang saat ini. Di dalam game, ia adalah salah satu karakter yang penting dalam alur cerita, dan kelak akan menjadi rekan yang kuat bagi Do Kyunwoo. Bodoh amat dengan semua itu, ayo sekarang fokus melatih teknik pedangku sendiri. Kyunwoo lalu mengambil pedang kayunya dan memulai latihannya. Ia memulai dengan gerakan pertama teknik pedang Raja Binatang Buas. Dan terus ia lanjutkan dengan baik sampai ke gerakan 9. Walaupun melelahkan tapi rasanya asik sekali, kata Kyunwoo yang senang. Namun di tengah keasikannya, tiba-tiba saja muncul 3 kembar yang mengganggunya. Mereka adalah Gemdong, Endong, dan Dongdong. Mereka adalah 3 kembar yang dijuluki Cerberus di dalam game. Dan juga merupakan anak-anak yang disuruh oleh saudara jauhku untuk merundungku. Mengingat itu membuatku sangat kesal saat ini, kata Kyunwoo yang menahan amarahnya. Alasan yang paling membuatku kesal saat ini adalah kenapa Do Kyunwoo membiarkan dirinya dirundung oleh mereka. Entah kenapa aku bisa mengingat kenangan saat Kyunwoo dirundung dulu. Tapi sekarang aku tahu, Kyunwoo sebenarnya tidak lemah. Ia mempunyai fisik yang kuat. Hei, apa kau butuh teman latihan? Biarkan kami membantu latihanmu, kata salah satu dari 3 bersaudara. Oke, ayo kita lakukan, jawab Kyunwoo dengan cepat. Latihan pun dimulai. Semua murid yang ada di sana menyaksikan latihan tersebut. Kyunwoo mengeluarkan teknik Raja Binatang Buas bentuk kedua. Gemdong yang lemah, menerima serangan tersebut dengan tubuhnya. Hei, kamu tidak apa-apa. Hidungmu berdarah, kata salah satu kembar kepada Gemdong. Kamu tidak berpikir ini sudah berakhir kan? Cepat ambil pedangmu dan berdiri lagi, kata Kyunwoo dengan tanpa ampun. Gemdong yang ketakutan memilih untuk bersembunyi di belakang 2 kakaknya. Berani sekali kau melakukan ini kepada kami. Apa kau tidak tahu siapa yang mendukung kami? Teriak 3 saudara itu dengan mengancam. Memangnya siapa? Sepupuku Do Seungwoo. Maaf saja tapi ia tidak akan menolong kalian, jawab Kyunwoo kepada 3 saudara itu. Mendengar itu membuat si 3 saudara sudah tidak bisa berkata-kata. Mereka pun pasrah dengan nasibnya. Hei, kalian ngapain? Siapa yang menyuruh kalian latihan tanding tanpa izin? Kata seorang pelatih yang tiba-tiba muncul. Mereka yang mulai duluan pak, bukan saya, kata Kyunwoo sambil menunjuk 3 saudara. Benarkah kalian yang memulainya? Tanya sang pelatih kepada mereka. Walaupun sempat bingung mau menjawab apa, pada akhirnya mereka mengaku salah kepada sang pelatih. Betul, kami yang memulai duluan. Kyunwoo tidak bersalah sama sekali, kata 3 saudara itu. Adegan lalu berpindah di hari berikutnya. Terlihat Kyunwoo yang datang ke sekolah terlalu pagi. Namun tak disangka, sudah ada Hanul yang duduk di mejanya sambil membaca sebuah buku. Hai, sapa Kyunwoo pada Hanul yang cantik. Hai juga, jawab Hanul dengan malu-malu. Kamu selalu datang pagi sambil membaca buku. Kamu itu sangat suka membaca ya? Tanya Kyunwoo pada Hanul. Iya, kalau kamu, tanya balik Hanul dengan malu-malu. Tidak terlalu sih, tapi aku sukanya baca manhwa dan nonton di channel Huaman, jawab Kyunwoo dengan polos. Terus kenapa kamu gabung dengan klub buku? Tanya Hanul lagi. Soalnya kamu juga mendaftar ke sana, jawab Kyunwoo yang membuat Hanul malu. Aku juga suka baca manhwa tapi karena uangku tidak banyak jadi aku hanya baca yang gratisan, kata Hanul pada Kyunwoo. Aduh, aku lupa kalau Hanul tinggal di panti asuhan, kata Kyunwoo dalam hati. Hanul, mau lihat videonya Mom Shilga? Tanya Kyunwoo mengalihkan pembahasan. Kelincimu lucu banget, aku mau lihat, jawab Hanul dengan gembira. Melihat respon Hanul yang senang, Kyunwoo akhirnya mengajak Hanul ke rumahnya sepulang sekolah. Rumahmu mewah banget bro, kayak di film-film, kata Hanul yang terpukau. Wah, kamu ini Hanul temannya Kyunwoo kan? Selamat datang, kata ibu Kyunwoo menyambut mereka. Namun dikarenakan diskriminasi yang selalu dia dapatkan, Hanul langsung merasa murung dan takut melihat ibu Kyunwoo. Tapi apa yang ia pikirkan ternyata sangat berbeda dengan kenyataannya. Ibu Kyunwoo sangat senang melihat kehadiran Hanul dan membuat Hanul menjadi merasa nyaman. Ibu, bolehkah kami minta dibuatkan kue? Tanya Kyunwoo kepada ibunya. Tentu saja nak, jawab ibu Kyunwoo yang membuat Hanul silau. Hanul dan Kyunwoo pun mulai bersenang-senang di rumah Kyunwoo dengan bahagia. Malamnya Hanul pulang dan ayah Kyunwoo juga pulang. Terlihat adik Kyunwoo yang merengek ingin bertemu dengan Hanul yang sudah pulang. Ia adalah Yeon, adik perempuan Kyunwoo satu-satunya. Di situasi hangat itu, tiba-tiba saja Kyunwoo menanyakan suatu hal kepada ayahnya. Maukah ayah melawanku setelah makan malam? Tak disangka sang ayah begitu bersemangat mendengar permintaan anaknya itu. Tentu saja, mari kita latihan, sudah lama aku ingin melakukannya bersama anakku. Sebenarnya aku ingin melihat sejauh mana perkembanganku dan juga ingin merasakan sebuah pertarungan sungguhan, kata Kyunwoo tiba-tiba. Pertarungan sungguhan? Tanya sang ayah dengan serius. Iya ayah, aku ingin membunuh monster, jawab Kyunwoo dengan percaya diri.
Kyunwoo meminta latih tanding kepada ayahnya. Ia juga meminta agar segera diizinkan melawan monster dalam pertarungan nyata. Kenapa kau seperti ini? Jangan tak sabaran begitu, belum waktunya bagimu menghadapi monster yang sesungguhnya, kata sang ayah pada Kyunwoo. Kyunwoo lalu berkata dalam hatinya, 5 tahun dari sekarang, akan ada banyak kejadian dan krisis yang terjadi. Dibandingkan dengan karakter game yang lain, kemampuanku saat ini masih tertinggal jauh dari mereka. Aku harus segera menyusul mereka. Ternyata itulah alasan MC kita guys. Namun sayangnya, sang ayah mengira Kyunwoo memiliki maksud tersembunyi. Kudengar kau berkelahi di Akademi Pelatihan Pedang, dan anak yang kau hajar cukup parah. Apa karena itu kau ingin belajar bertarung secepatnya? Tanya sang ayah dengan ekspresi dingin. Kyunwoo dengan percaya diri lalu menjawab. Ilmu pedang yang aku pelajari adalah ilmu pedang untuk melindungi seseorang. Sebelum aku ingin melindungi seseorang, aku harus bisa melindungi diri sendiri dahulu. Itulah aku perlu belajar lebih banyak, agar bisa menjadi lebih kuat untuk diri sendiri dan orang lain. Mendengar jawaban anaknya yang penuh semangat, membuat sang ayah tersenyum lebar untuk mengelus kepala Kyunwoo. Kau benar nak, itulah anakku, kata sang ayah pada Kyunwoo. Jadi apakah ayah akan membantuku? Tanya Kyunwoo lagi. Tentu saja, tapi aku punya syarat. Jawab sang ayah padanya, buktikan padaku bahwa kemampuanmu sudah cukup berkembang untuk melawan monster sungguhan. Aku takkan memakai sihir dan hanya akan bergerak sebanyak 5 langkah, jadi silahkan kalahkan aku. Kata sang ayah menantang Kyunwoo. Aku tak punya pilihan, mari kita lakukan. Kata Kyunwoo dalam hati, silahkan maju duluan nak, ayahmu ini sudah siap. Kyunwoo lalu bersiap dan memfokuskan semua pikirannya pada pedangnya. Kyunwoo lalu meluncur menyerang ayahnya dengan sangat cepat, namun serangannya masih dapat ditangkis dengan mudah. Kyunwoo terus menyerang namun ayahnya berhasil menahan semua serangannya. Di saat ayah Kyunwoo mencoba melakukan serangan balik, tak disangka Kyunwoo malah memanfaatkan itu untuk menyerang titik buta sang ayah. Pedang Kyunwoo berhasil mengenai perut bagian samping sang ayah, yang membuat Kyunwoo menang dalam latihan tersebut. Tak kusangka pukulanmu sesakit ini, kata sang ayah yang kesakitan. Aku melakukan itu supaya kamu mau mengakuiku. Jawab Kyunwoo dengan terengah-engah. Esoknya terlihat sang ayah dan Kyunwoo yang akan pergi bersama. Namun di sisi lain terlihat sang ibu yang khawatir dan si adik yang begitu bersemangat mendukung kakaknya. Apa kau yakin akan membawanya ke sana? Bukankah Kyunwoo masih terlalu kecil untuk pergi ke dungeon? Kata sang ibu yang khawatir. Jangan khawatir bu, aku pasti akan kembali. Kata Kyunwoo menenangkan ibunya. Kyunwoo dan sang ayah akhirnya tiba di klan Regulus. Klan Regulus adalah klan yang dibentuk oleh nenek moyang Kyunwoo ketika bencana pertama terjadi. Diceritakan bahwa akses ke dungeon dan habitat monster dikelola oleh pemerintah. Sehingga untuk memasukinya diperlukan sertifikat hunter. Kyunwoo yang belum memiliki sertifikat seharusnya belum bisa memasuki dungeon. Namun karena sang ayah merupakan salah satu manajer dari klan Regulus maka ia memiliki izin dari kekuatan orang dalam cok. Kyunwoo dan sang ayah akan memasuk dungeon dengan kunci warna putih. Setiap orang yang berhasil menyelesaikan sebuah dungeon, akan memiliki sebuah kunci yang menandakan kepemilikan dungeon tersebut. Semua dungeon memiliki warna kunci yang berbeda, hal itu dibedakan oleh tingkatan dan kesulitan dungeon. Melihat sang ayah memegang kunci berwarna putih, membuat Kyunwoo sedikit kecewa. Dungeon dengan kunci putih merupakan dungeon tingkat paling lemah. Jangan serakah, kunci putih sudah cukup sulit untukmu saat ini, kata sang ayah pada Kyunwoo. Sebelum memasuki dungeon, sang ayah bertanya kembali kepada Kyunwoo. Apa kau yakin ingin melawan monster sungguhan? Kyunwoo dengan yakin menjawab, aku siap ayah, percaya padaku. Dengan itu, mereka pun memasuki dungeon bersama. Sesampainya di dalam, Kyunwoo dikelilingi oleh lingkungan dengan kristal yang berwarna merah muda. Sebuah misi tiba-tiba muncul di hadapan Kyunwoo. Misi tersebut menjelaskan cara penyelesaian dungeon tersebut. Di saat sedang membaca misinya, Kyunwoo mendengar sebuah suara berada di sekitarnya. Dengan cepat Kyunwoo langsung mengambil posisi sambil mengeluarkan pedang kayu dari tasnya. Ia pun berjalan menyusuri wilayah sekitar sambil bersiap bila ada monster menyerang. Setelah jauh berjalan, ia bertemu dengan sang ayah yang telah menangkap semua goblin. Haruskah kita mulai? Kau takkan sanggup mengalahkan mereka sekaligus jadi aku akan melepaskan satu persatu, kata sang ayah kepada Kyunwoo. Aku siap ayah, mari kita mulai.
teriak Kyunwoo yang sudah bersiap. Goblin pertama dilepaskan sang ayah. Goblin tersebut langsung mengamuk menyerang Kyunwoo. Tak disangka goblin tersebut langsung mengambil sebuah kristal untuk dijadikan senjata. Aku harus hati-hati, kesalahan kecil bisa membahayakanku. Karena ini pertarungan asli, aku harus mengerahkan semuanya, kata Kyunwoo sambil bersiap mengeluarkan tekniknya. Gaya pedang Raja Buas, teknik dasar bentuk kelima. Pierre Chingstons. Satu goblin berhasil Kyunwoo kalahkan dengan jurusnya. Ayahnya menghela nafas penuh syukur melihat aksi anaknya. Satu sudah tumbang, mari kita mulai selanjutnya, kata Kyunwoo dengan semangat. Pada cerita game, diceritakan setiap karakter mempunyai berkah atau kemampuan unik yang mencerminkan pribadi karakternya. Berkah Kyunwoo ialah insting menghindar. Sebuah berkah yang sangat cocok untuk Kyunwoo yang pengguna pedang. Namun pada cerita asli game, Kyunwoo tidak dapat menggunakan kemampuan tersebut dikarenakan karakternya yang rapuh dan penakut. Hal itu membuat ia kehilangan keluarga yang disayanginya dalam suatu kejadian mengenaskan. Kyunwoo yang sekarang mengetahui itu, ia pun bertekad untuk membangkitkan gift itu secepatnya agar dapat melindungi keluarganya. Karena begitu berkahnya terbangkitkan, maka Kyunwoo akan menjadi karakter yang sangat lincah dan hebat. Dua goblin akhirnya dilepaskan oleh sang ayah untuk melawan Kyunwoo. Namun dengan tekadnya yang begitu kuat, dua goblin itu berhasil ia kalahkan. Aku akan memaksa diriku sampai batasnya dan mendapatkan berkah itu, kata Kyunwoo dengan semangat. Tak terasa beberapa jam sudah berlalu. Terlihat banyak goblin yang sudah terkapar. Ayo istirahat, kata sang ayah melihat kondisi Kyunwoo. Belum saatnya, kalau cuman segini aku masih baik-baik saja, jawab Kyunwoo yang terengah-engah. Baiklah, mari coba semuanya sekaligus, kata sang ayah sambil melepaskan 4 goblin bersamaan. Para goblin tersebut langsung berpencar ke segala arah untuk melawan Kyunwoo. Apa ini taktik pengalihan? Yang dua ada di atas, yang dua lainnya di mana? Kata Kyunwoo yang kebingungan. Di momen itu, tiba-tiba saja Kyunwoo bergerak menghindar dengan refleks. Ia berhasil menghindari sebuah serangan yang begitu cepat dari belakangnya. Serangan tersebut berasal dari goblin yang berada di belakangnya. Hal itu membuat ia kaget. Tiba-tiba saja tubuhku bergerak sendiri. Alhamdulillah berkahnya mulai aktif, kata Kyunwoo dalam hati. Aku harus mulai membiasakan perasaan insting ini, dan mari kita mulai menyingkirkan para goblin. Kyunwoo lalu menyebarkan auranya melalui tanah. Berkat itu ia berhasil melacak lokasi 4 goblin tersebut. Namun tiba-tiba saja salah satu goblin tersebut menyerang Kyunwoo dari jauh lagi. Untungnya berkah Kyunwoo masih aktif, sehingga ia dapat menghindarinya dengan mudah. Dengan cepat Kyunwoo lalu maju menyerang goblin yang berada di atas kristal. Setelah mengalahkannya, terlihat 2 goblin yang menunggunya di bawah. Aku akan mengumpulkan sihir pada ujung pedangku dan menyerang mereka dari jauh, kata Kyunwoo yang bersiap di udara. Gaya Raja Buas, teknik serangan pertama. Lion Cruise Cut. Alhasil Kyunwoo berhasil mengalahkan semua goblin yang tersisa dengan kekuatannya sendiri. Sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya, yang menandakan ia sudah menyelesaikan dungeon tersebut. Sebuah cahaya mendatangi Kyunwoo tepat di telapak tangannya. Terlihat kunci putih yang menandakan penyelesaian dungeon. Sial, kata Kyunwoo begitu kesal. Kyunwoo merasa kesal karena belum berhasil membangkitkan berkahnya secara penuh. Sejujurnya aku terkejut, tak kusangka kau berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah, kata sang ayah pada Kyunwoo. Anak siapa sih kamu ini? Kata ayahnya lagi dengan heboh. Karena sudah selesai, berikan aku kuncinya agar kita bisa segera pulang. Aku sudah rindu dengan ibumu. Ayah, apakah masih ada dungeon lain? Aku merasa akan terbangkitkan sedikit lagi, sangat disayangkan kalau pulang sekarang, kata Kyunwoo memohon pada ayahnya. Apa kau benar-benar yakin akan terbangkitkan? Iya, aku yakin. Bagaimana kalau selanjutnya kita pergi ke dungeon warna abu-abu? Mamamu akan membunuhku. Jika dia tahu aku membiarkanmu melakukan itu, sudah pasti dia akan membunuhku, kata sang ayah yang ketakutan. Baiklah, kalau memang kau merasa akan terbangkitkan, mungkin kita bisa mencobanya lagi. Bagaimanapun ayahmu ini adalah seorang swordsman, jadi ayah paham akan perasaanmu. Tapi jika kau dalam bahaya maka kita akan langsung akhiri. Mereka akhirnya tiba di depan gerbang dungeon abu-abu. Kali ini aku membawa penyembuh untuk jaga-jaga. Apa kau siap? Ayo kita terabas, ucap sang ayah dengan semangat. Lingkungan dan misinya cukup sama dengan dungeon sebelumnya,
namun kali ini goblin yang akan dihadapi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Di mana monster-monsternya? Tanya Kyunwoo dalam hati. Namun tiba-tiba saja sebuah serangan kuat mengarah ke Kyunwoo dengan dahsyatnya. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Kyunwoo yang tampak kebingungan. Kyunwoo lalu tersadar bahwa ia sebenarnya sudah dikelilingi oleh banyak goblin yang mengincarnya. Ya ampun, ini akan susah tuan. Apa kau yakin membiarkan dia sendirian? Kata sang penyembuh kepada ayah Kyunwoo. Anakku telah berubah akhir-akhir ini. Waktu dulu dia sangat mudah menangis. Tapi akhir-akhir ini aku rasa dia sudah berubah dan lebih kuat. Aku akan percaya padanya. Dia adalah anakku yang senang saat mendapatkan pedang pertamanya. Aku tahu banyak yang mengejeknya dan memanggilnya kelinci. Setiap kali aku mendengar itu, aku ingin ikut campur, tapi aku tak bisa masuk ke dalam dunia anak-anak. Lalu kenapa saat ini dia tiba-tiba berubah? Istriku mengatakan bahwa ia bertemu dengan perempuan yang disukainya. Tapi apa ia karena itu? Bahkan saat aku mengetahui kalau dirinya dirundung oleh sepupunya sendiri, anak dari kakakku, aku tak dapat membantunya dengan layak. Kyunwoo mendapatkan penghinaan ini karena aku tak cukup kuat di dalam keluarga. Jujur saja saat aku mendengar ia ingin melawan monster sungguhan, saat itu aku sangat senang dengan kemauannya. Aku tahu anakku adalah anak yang ajaib. Kali ini aku akan percaya dan melihatnya berkembang. Kata sang ayah memikirkan Kyunwoo. Di waktu yang sama, terlihat Kyunwoo yang terpojokkan oleh para goblin dengan keadaan terluka. Tuan, bukankah ini waktunya kita membantunya? Kurasa dia sudah kehabisan energi. Kata sang penyembuh kepada ayah Kyunwoo. Honchul, bersiaplah dengan sihirmu. Kalau ada apa-apa kita langsung membantunya. Kata ayah Kyunwoo yang bersiaga. Namun ketika semua sudah bersiap, terlihat tatapan mata Kyunwoo yang masih tajam menghadapi lawannya. Tiba-tiba saja Kyunwoo maju dan menghabisi goblin yang berada di depannya. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita kembali ke beberapa menit sebelumnya. Kyunwoo kewalahan menghadapi kerjasama para goblin yang sangat bagus, yang membuat kecilnya peluang buat dirinya untuk menyerang. Namun yang paling mengganggu adalah serangan jauh dari goblin pemanah. Walaupun sesekali Kyunwoo berhasil menghindarinya, namun berkah atau kemampuan uniknya itu masih belum terbangkitkan sepenuhnya. Jika aku mati di sini, semuanya akan berakhir sia-sia. Kata Kyunwoo yang terus berlari menjauhi para goblin. Namun pada akhirnya sebuah panah berhasil mengenai bahunya dari jauh. Kyunwoo akhirnya tersudutkan oleh para goblin yang berada di depannya. Aku sudah tahu akan begini. Aku tak ingin mati. Aku muak menjadi lemah seperti di kehidupanku dulu. Aku tak ingin hidup seperti itu lagi. Aku menolak untuk mati seperti ini. Aku tidak akan kabur lagi. Mari kalahkan ketakutan ini. Aku akan bertarung untuk kehidupanku. Akan kuhabisi para goblin ini. Kata Kyunwoo yang akhirnya kembali bersemangat. Di momen kritis itu, tiba-tiba saja sebuah pemberitahuan muncul di belakang Kyunwoo. Pemberitahuan tersebut ternyata berisi tentang kemampuan insting Kyunwoo yang akhirnya terbangkitkan guys. Dengan begitu seketika, Kyunwoo maju dan menghabisi semua goblin yang berada di depannya. Satu persatu goblin ia kalahkan dengan begitu cepat. Apa yang baru saja kulihat? Aku yakin tadi dia sudah ketakutan. Kata sang ayah dengan sangat kaget. Tuan, apa yang baru saja terjadi? Apakah anakmu sebenarnya memang sehebat ini? Kata sang penyembuh dengan tersenyum. Luar biasa, kurasa dia sudah terbangkitkan. Kata sang ayah dengan semangat. Tuan, coba lihat anakmu sekarang. Kata sang penyembuh dengan tiba-tiba. Kyunwoo berhasil mengalahkan seekor goblin dengan teknik Raja Buas bentuk pertama. Namun yang membuat semua orang kaget adalah karena Kyunwoo berhasil mengeluarkan sebuah petir biru dari jurusnya. Sang penyembuh bahkan sangat heboh melihat petir biru milik Kyunwoo. Tuan, bukankah itu petir biru yang sangat langka dan hebat? Apa mungkin seorang anak kecil bisa menguasai petir biru? Tak peduli seberapa jenius dia, bagaimana bisa ia menjadi kuat dalam sekejap? Kata ayah Kyunwoo begitu semangat. Alhasil Kyunwoo berhasil mengalahkan semua goblin menggunakan kemampuannya yang sudah terbangkitkan. Dan lebih dari itu ia berhasil mengeluarkan petir biru yang langka di umurnya yang sangat muda. Adegan lalu berubah, terlihat Kyunwoo yang akhirnya berbaring kelelahan. Berkat tekadnya, ia berhasil menaikkan statistik kemampuannya kali ini. Setelah berhasil menyelesaikan dungeon, Kyunwoo mendapatkan sebuah Lawstone. Lawstone adalah sebuah batu spesial yang dapat meningkatkan statistik orang yang memakannya. Esoknya, Kyunwoo merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Hal itu disebabkan oleh efek samping dari berkah yang ia dapatkan. Hanul terlihat begitu khawatir dengan keadaan Kyunwoo.
Hanul berusaha membantu Kyunwoo dengan memberikan sebuah plester ke beberapa lukanya. Tak hanya itu, ia juga mengabulkan permintaan Kyunwoo yang ingin menyentuh telinga lembutnya. Berkat itu perasaan Kyunwoo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setelah itu, Kyunwoo mengajak Hanul untuk menjadi hunter bersama. Hal itu ia lakukan untuk mencegah Hanul menjadi jahat di masa depan. Kyunwoo berjanji akan terus menjaga Hanul di masa depan. Berkat itu Hanul menjadi sangat percaya kepada Kyunwoo, ia juga setuju untuk bersama-sama menjadi hunter. Setelah itu, latihan mereka dimulai. Ketika sekolah berakhir, mereka fokus berlatih untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Kyunwoo lalu berpikir untuk mencarikan Hanul seorang guru sihir. Namun tiba-tiba saja, ayah Kyunwoo muncul mengagetkan Kyunwoo dari belakang. Ayah Kyunwoo membawa sebuah kabar buruk. Ia mendapatkan undangan untuk berkunjung ke acara keluarga utama. Dulunya di acara itu, Kyunwoo selalu mendapat penindasan dari para sepupunya. Namun kali ini, ia sangat menantikan acara tersebut. Hari acara tersebut akhirnya tiba. Ayah Kyunwoo menyuruh Kyunwoo untuk tidak membuat masalah dan mengawasi adiknya. Karena bukan hanya Kyunwoo, namun seluruh keluarganya selalu mendapat penindasan di saat acara kumpul keluarga. 1 hari sebelumnya, Kyunwoo terpikir untuk mendapatkan sebuah skill. Skill tersebut adalah Kurage, sebuah skill yang sangat cocok dengan berkah instingnya. Ia berharap bisa mendapatkan skill tersebut di pertemuan keluarga kali ini. Kyunwoo dan keluarga akhirnya tiba di rumah keluarga utama. Kyunwoo dan adiknya akan pergi ke tempat latihan. Sedangkan ayah dan ibunya akan pergi ke aula utama. Sesampainya di sana, adik Kyunwoo terpukau melihat boneka latihan yang digunakan keluarga utama. Namun tiba-tiba saja, seseorang yang begitu angkuh muncul menyapa mereka. Ia adalah Sungwoo, sepupu Kyunwoo. Sungwoo adalah orang yang menyuruh si kembar 3 untuk mengganggu Kyunwoo. Sungwoo membenci Kyunwoo karena Kyunwoo pernah mengalahkannya di depan kakeknya. Sejak itu Sungwoo selalu memukul Kyunwoo dengan cara yang licik, yang membuat Kyunwoo yang dulu menjadi lemah dan penakut. Namun sayangnya kali ini berbeda. Kyunwoo dengan sombong menantang Kyunwoo untuk bertarung. Kabar pertarungan mereka kemudian didengar oleh semua anggota keluarga. Ayah Sungwoo dengan sombongnya mengajak semua orang untuk pergi menonton. Ayah dan ibu Kyunwoo langsung bergegas lari dengan perasaan khawatir. Namun sesampainya di sana, semua orang kaget melihat dengan apa yang terjadi. Kyunwoo mengalahkan Sungwoo dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan mudah. Ayah Sungwoo yang tak terima, menuduh Kyunwoo melakukan kecurangan. Hal itu membuat ayah Kyunwoo dan ayah Sungwoo saling berdebat. Tak cukup dengan itu, ibu Kyunwoo juga bahkan ikut berkelahi untuk membela anaknya. Kedua keluarga tersebut akhirnya menjadi kacau di depan Kyunwoo. Untungnya sang kakek tiba-tiba muncul untuk menghentikan kekacauan tersebut. Ia adalah Do Ye-ik, sang ketua dan juga master dari semua swordsman. Sang kakek lalu menyuruh Kyunwoo untuk menjelaskan semua hal yang terjadi. Dengan penuh tekanan, Kyunwoo menjelaskan kepada kakeknya, mengapa ia mengajak Sungwoo bertarung dan bagaimana cara ia mengalahkan Sungwoo dengan mudah. Tak disangka, sang kakek tertawa dengan lepas setelah mendengar penjelasan Kyunwoo. Sang kakek lalu menyuruh Sungwoo yang pura-pura pingsan untuk bangun. Sungwoo kemudian menjelaskan di depan kakeknya dan semua orang, bahwa Kyunwoo berhasil menang. Dengan jujur dan adil, dengan itu semua masalah jadi selesai. Sebelum pergi, kakek Kyunwoo memberikan selamat dan pujian kepada Kyunwoo yang akhirnya berkembang. Setelah pertarungan itu, ibu Kyunwoo juga akhirnya mengetahui bahwa Kyunwoo selama ini selalu mendapatkan pembulian dari sepupunya. Kyunwoo lalu teringat dengan sosok ibu yang di kehidupannya dulu, yang mana sosok ibu tersebut pergi meninggalkan Kyunwoo karena menganggap Kyunwoo hanyalah sebuah beban. Namun di kehidupannya kali ini, ia mendapatkan sosok ibu yang sangat mencintainya, serta keluarga yang hangat hingga membuatnya dapat tersenyum lebar. Perjamuan dilanjutkan kembali. Kali ini keluarga Sungwoo yang menjadi bahan pembicaraan semua orang. Pemimpin keluarga kemudian muncul di tengah kegaduhan tersebut. Ia lalu mengumumkan kepada semua orang, bahwa salah satu sepupu Kyunwoo yang bernama Sieng, berhasil mengeluarkan petir di umurnya yang begitu muda. Semua orang begitu terkejut mendengar itu. Setelah memamerkan pencapaian Sieng, sang kakek beralih memperhatikan Kyunwoo. Ia lalu memikirkan sebuah ide. Sang kakek tiba-tiba saja mengadakan sebuah pertandingan untuk para anak-anak. Pertandingan tersebut akan diadakan di dalam dungeon dengan tingkatan kunci berwarna kuning. Mau tidak mau, semua keluarga akhirnya berkumpul di depan dungeon tersebut. Dengan antusias, sang kakek membuka dungeon tersebut. Mereka kemudian berpindah ke dalam hutan dungeon. Sang kakek lalu menjelaskan, bahwa semua peserta harus menuju ke tengah hutan, yang mana di sana terdapat sebuah danau berisikan bos monster yang harus mereka kalahkan. Kyunwoo mulai menganalisa medan pertempuran. Sang kakek diam-diam memperhatikan tindakan Kyunwoo. Sebelum dimulai, para peserta diberikan beberapa alat dan kamera yang digunakan untuk mengawasi para peserta. Mereka kemudian berkumpul di ujung tebing. Pistol tanda pertandingan dimulai akhirnya ditembakkan. Kyunwoo memulai pertandingan dengan sebuah lompatan tinggi ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, ia bertemu dengan kerumunan monyet berkantung. Para monyet menyerang Kyunwoo dengan melempari ia beberapa batu. Kyunwoo dengan pintar, memukul balik batu tersebut ke arah para monyet. Alhasil Kyunwoo sukses menghabisi para monyet tersebut dengan mudah.
Kyunwoo juga menemukan sebuah buah dari tangan para monyet. Buah merah tersebut dapat membantu memulihkan stamina Kyunwoo. Tidak hanya itu, Kyunwoo juga menemukan buah biru yang dapat memulihkan energi sihir. Ia lalu mengumpulkan buah-buah tersebut untuk dibawa. Setelah persiapannya sudah cukup, ia berjalan kembali menuju danau di tengah hutan. Sementara itu di tempat lain, sang kakek menyaksikan semua hal yang Kyunwoo lakukan. Ayah Sumo menuduh bahwa Kyunwoo tidak serius dalam pertandingan ini dan hanya sedang bermain-main. Sang kakek kemudian memarahi ayah Sumo. Menurut sang kakek, tindakan Kyunwoo saat ini sudah seperti tindakan hunter profesional yang berpengalaman. Hal itu membuat si kakek menjadi semakin tertarik kepada Kyunwoo. Kembali ke tempat Kyunwoo, kali ini ia bertemu dengan kerumunan katak lumpur yang beracun. Dengan pengetahuannya, Kyunwoo berhasil melewati para katak tersebut. Ia juga berhasil menemukan tanaman yang dapat menawarkan racun dari katak lumpur. Dengan itu, ia dapat dengan tenang menghadapi racun katak lumpur. Namun tiba-tiba saja ia mendengar sebuah teriakan yang meminta tolong. Dari jauh, Kyunwoo melihat katak lumpur berwarna merah yang sangat berbahaya. Tanpa pikir panjang, Kyunwoo berlari menyelamatkan orang tersebut. Dengan tekniknya, Kyunwoo berhasil menghabisi para katak tersebut. Namun tak disangka, orang yang meminta pertolongan adalah si Sungwoo. Melihat itu, Kyunwoo langsung membatu dengan perasaan jengkel, bukannya berterima kasih. Sungwoo malah menuduh kalau Kyunwoo mengambil mangsanya. Sementara mereka berdebat, seekor katak biru tiba-tiba muncul. Karena sebelumnya dituduh, Kyunwoo akhirnya pergi meninggalkan Sungwoo bersama katak tersebut. Biarin aja supaya tobat, gimana guys? Sedangkan di tempat lain, ayah Sungwoo mencoba protes atas tindakan Kyunwoo meninggalkan sepupunya yang terluka. Sang kakek tak memperdulikan protes tersebut. Sebaliknya si kakek malah semakin tertarik dengan aksi Kyunwoo. Si kakek mulai menebak-nebak dengan pancaran petir biru di sekitar Kyunwoo. Kyunwoo akhirnya berhasil sampai di danau tengah hutan. Di sana terlihat Sieng yang sedang bertarung melawan bos monster. Sieng cukup kewalahan menghadapi monster tersebut seorang diri. Sementara yang lain hanya menonton Sieng dari kejauhan akibat kelelahan. Perlahan-lahan, Sieng mulai merasakan kelelahan. Namun dengan tekadnya yang gigih, ia terus melawan para monster keroco yang menghalanginya. Akan tetapi tiba-tiba saja tangan Sieng mengalami kelumpuhan di tengah pertarungan. Kyunwoo kemudian muncul dengan gagah untuk membantu Sieng. Mereka bertarung bersama untuk menghabisi para monster keroco. Kyunwoo lalu mengajak Sieng untuk bekerja sama mengalahkan bos monster. Di tempat lain, para orang tua mulai khawatir dengan kondisi para peserta yang kesulitan. Mereka juga meminta kepada si kakek untuk menurunkan kesulitan pertarungannya. Setelah memikirkannya, si kakek akhirnya memutuskan untuk menurunkan kesulitannya. Namun tiba-tiba saja, ia melihat Kyunwoo yang ingin melakukan sesuatu. Alhasil si kakek memutuskan untuk tidak mengubah tingkat kesulitannya. Kembali ke tempat Kyunwoo, ia mengajak semua peserta untuk bekerja sama mengalahkan bos monster. Ia juga membagikan persediaan buahnya ke semua peserta. Dengan itu, semua orang akhirnya setuju untuk mengikuti rencana Kyunwoo. Kyunwoo dan Sieng akan berada di posisi terdepan, sedangkan yang lainnya akan membantu mereka melawan para minion. Sementara itu, bos monster tiba-tiba saja semakin mengamuk. Kyunwoo dan Sieng terus bergantian menyerang bos monster. Mereka berdua bekerja sama dengan baik, hingga membuat bos monster terus melemah. Si kakek bahkan terus tertawa melihat pertarungan mereka. Namun tak cukup sampai di situ. Sieng mengeluarkan petir birunya. Di saat yang sama, Kyunwoo juga mengeluarkan petir birunya, yang membuat semua orang begitu terkejut. Sieng dan Kyunwoo mengeluarkan petir birunya secara bersamaan dan mengakhiri nyawa bos monster. Alhasil pertarungan dimenangkan oleh mereka berdua dengan sangat fantastis. Semua orang terdiam melihat aksi mereka. Kukira selama ini ia hanyalah kelinci biasa, tapi ternyata dia adalah anak singa, kata si kakek dengan begitu semangat. Dan cerita akan berlanjut di part berikutnya.